Shalom, Betani Batam Community bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kembali kita melanjutkan Sabda Tuhan Yesus di Bukit, secara khusus Sabda Bahagia bagian yang terakhir, bagian yang ke-8, dari Matius pasal 5 ayat 10-12 firman Allah berkata demikian, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu ayat yang ke-11, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada bagian kedua dalam Sabda Bahagia yang ke-8 ini. Kemarin kita telah belajar, kitalah orang-orang yang terberkati. Jika oleh karena kebenaran kita mengalami penderitaan, kita orang yang terberkati. Oleh karena komitmen kita untuk terus bersekutu dengan kebenaran, lalu kita mengalami penganiayaan dari dunia ini, kitalah orang yang terberkati. Kenapa demikian? Karena kitalah yang empunya kerajaan surga. Sekarang kita melanjutkan perkataan Kristus, Sabda yang ke-8 bagian kedua. Dia berkata yang ke-11, "Berbahagialah kamu jika karena aku," dia berkata demikian, "kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Bapak Ibu Betani Batam Community, dalam Sabda yang ke-8, bagian yang kedua ini, sekarang Tuhan Yesus merujuk kepada dirinya. Jika kemarin kita merenungkan, kalau kita menderita oleh karena kebenaran, kitalah orang yang terberkati. Kitalah orang yang punya kerajaan surga. Sekarang, Yesus menarik itu kepada dirinya. Dia berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejarah gereja memberitahu kita bagaimana gereja dianiaya oleh karena nama Kristus. Gereja mengalami penindasan yang luar biasa. Alkitab hendak dimusnahkan oleh karena nama Kristus. Bagi dunia, nama itu terlalu menakutkan. Bagi dunia, nama itu seperti menghakimi mereka. Sehingga yang muncul dari mereka adalah amarah dan kebencian. Itu bisa mengena Bapak, Ibu, dan saya. Kenapa? Karena kitab Filipi pasal yang pertama ayat 29 berkata, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bersama dengan Kristus. Jadi di bagian ini Matius mengatakan, Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus mengatakan, kitalah orang-orang yang terberkati jika karena Kristus kita dicela. Jika karena Kristus kita difitnah. Jika karena Kristus kita mengalami penganiayaan. Pendek kata, jika karena Kristus kita menderita, kitalah orang-orang yang terberkati. Karena engkau beroleh sebuah kehormatan. Itu adalah cara hidup yang begitu glorious. Cara hidup yang begitu megah. Ketika engkau menderita oleh karena nama Kristus, itulah penderitaan yang meaningful. Itulah penderitaan yang penuh arti, sepenuh-penuhnya. Semua penderitaan lain tidak ada artinya jika dibandingkan dengan engkau menderita karena nama Kristus. Bapak Ibu, perhatikan, jika kita menderita oleh karena kesalahan kita, sungguh sebuah kesialan. Jika kita menderita oleh karena kebodohan kita di masa lalu, oleh karena keputusan yang salah, oleh karena kelalaian, oleh karena kedegilan hati kita, oleh karena kita orang yang kepala batu, sungguh Bapak Ibu, kitalah orang-orang yang malang. Tapi perhatikan, jika kita menderita oleh karena Kristus, inilah penderitaan yang penuh arti. Di dunia ini dia penuh arti. Di dunia yang akan datang dia penuh arti. Dia akan beroleh mahkota, sebuah penghargaan. Di dunia ini kini dan di sini kita pun beroleh penghiburan yang luar biasa. Karena itu Betani Batam Community, pastikan hari ini ketika engkau melakukan semua aktivitasmu di bidang apapun yang sedang kau kerjakan, pastikanlah jika engkau mengalami penderitaan hanya karena Kristus saja. Bukan oleh karena kecurangan kita, bukan oleh karena kesalahan yang kita sengaja, bukan kedegilan hati kita menyebabkan kita mengalami penderitaan. Sekali lagi, jika oleh karena Kristus engkau menderita, jualanmu dijauhi orang, usahamu mulai dijauhi orang, oleh karena engkau seorang anak Tuhan, jika karena Kristus engkau menderita, engkau sesungguhnya telah terberkati. Engkaulah orang yang punya kerajaan surga. Itu adalah penderitaan yang terhormat.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.